selamat malam pemirsa. Catatan Demokrasi menjumpai Anda selama 1,5 jam ke depan. Anda pasti sudah tahu apa yang akan kami bahas pada malam hari ini adalah mengenai kasus yang menarik perhatian masyarakat Indonesia selama hampir atau lebih dari sekitar 1 bulan belakangan ini setelah film mengenai peristiwa kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 lalu ini diangkat dan menjadi salah satu box office. Kasus tampaknya semakin diusut, ini semakin kusut pemirsa. Terlebih lagi setelah dinyatakan 1 DPO yang sudah ditangkap yaitu mengenai Peggy Setiawan yang kemudian menjadi kontroversi. Ada yang menilai bahwa ternyata tampaknya si Peggy ini bukanlah pelaku yang asli dari kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Kemudian kita melihat bahwa belakangan ini banyak ada beberapa orang yang mengeluarkan keterangan. Ada yang memberatkan Peggy, ada yang meringankan Peggy pemirsa. Malam hari ini kita akan membahas mengenai semakin diusut kasus Vina ini tampaknya semakin kusut. Dan tentu saja pada malam hari ini di studio selain bersama dengan narasumber pemirsa, kami juga sudah bersama dengan teman-teman dari Universitas Esa Unggul Indonesia. Langsung saja saya perkenalkan siapa yang menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Ada beberapa orang narasumber pemirsa. Pertama saya akan kenalkan terlebih dahulu, nanti akan bergabung bersama kita ada Bang Farhad Abbas yang merupakan pengacara dari Saka Tatal. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami ada Ibu Titin Priyalianti selaku pengacara Saka Tatal juga. Selamat malam Ibu Titin. Kemudian di sebelah Ibu Titin ada Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Selamat malam Pak Susno. Beliau merupakan mantan Kabar Reskrim Polri, kemudian juga ada Pak Niko Kili-Kili. Selamat malam Pak Niko. Pak Niko Kili-Kili ini merupakan pengacara dari Peggy selaku tersangka yang sebelumnya sempat dinyatakan sebagai DPO dan sudah ditangkap. Kemudian di sebelah Pak Niko juga ada Mbak Putri Maya Rumanti selaku pengacara dari keluarga almarhum Vina dan juga selaku pengacara dari Linda ya Mbak ya. Kemudian juga di sebelah Mbak Putri ada Pak Sugeng Teguh selaku Ketua Indonesia Police Watch. Selamat malam Pak Teguh. Kemudian juga di sebelah Pak Teguh ada Pak Arianto Sutadi selaku mantan Kabar Reskrim. Selamat malam. Dan pemirsa, bersama audiens saat ini juga nanti kita akan bergabung bersama dengan Saka Tatal yang merupakan mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Apakah saat ini sudah hadir Saka Tatal? Saka Tatal sudah hadir, kita masih menunggu kehadiran dari Saka Tatal. Saat ini pemirsa sudah berada di sini, tapi kita masih menunggu. Kemudian juga nanti akan bergabung kuasa hukum yaitu ada Pak Krisna Murti selaku pengacara dari Saka Tatal. Dan saat ini secara virtual pemirsa juga bergabung bersama kami yaitu ada Pak Jojo Suharjo selaku pengacara Rudi Irawan ataupun ayah dari tersangka Peggy. Kita sapa dulu apakah sudah bergabung saat ini Pak Jojo? Oh, tampaknya Mas Ferry saat ini yang bergabung bersama kami yaitu ada Mas Ferry Herianto, warga Cirebon yang memberikan kesaksian ketika 2016 lalu terjadi peristiwa penganiayaan yang berujung dengan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Nanti kita akan mencoba menggali dari beragam sudut pandang, keterangan dan juga keilmuan dari masing-masing narasumber kita terlebih dahulu pemirsa. Tapi pertama saya ingin menuju ke Pak Susno Duaji terlebih dahulu. Pak Susno, tadi kita mendengar ada keterangan dari Mas Ferry yang saat ini ada berada di belakang kita mengatakan bahwa 2016 peristiwanya detailnya seperti apa dan nggak mungkin ada yang mengaku dengan kondisi-kondisi di lapangan seperti itu. Nah, apakah ini cukup kuat? Tapi di sisi lain kita juga mendengar keterangan dari Mel-Mel yang mengaku mengenal dari Peggy tadi, Pak. Tanggapan Anda seperti apa? Baik. Silakan. Ya, silakan Pak Susno. Jadi baik, ini kasus ini bagus sekali sesuai dengan judul diskusi malam ini, makin diusut, makin kusut. Mudah-mudahan makin disidik, makin menarik dia nantinya. Nah, jadi kita lihat informasi dan temuan-temuan mengalir terus. Terakhir ditemukan capture daripada CCTV. Ya. Tapi kebenarannya tanda tanya. Kita nyuruti saksi. Saksi yang kita soroti yang pertama adalah saksi Aep ya. Aep. Yang katanya diagungkan sebagai saksi kunci. Kalau menurut saya itu saksi kunci Inggris. Kenapa? Kunci Inggris itu baut kecil bisa, baut besar bisa, baut apa sesuai pesanan. Yang pasti nggak masuk akal lah. Anak kecil pun tahu, dia katakan saya tidak kenal dengan Peggy. Tidak kenal.
dengan Peggy yang ditangkap sekarang. Kemudian, tapi saya melihat peristiwa itu di depan cucian saat beli rokok di warung depan cucian. Setelah dicek warungnya nggak ada. Bahkan sampai sekarang pun warungnya nggak ada. Jamnya jam 20 sekian, taruh jam 10 malam. 8 tahun yang lalu. Tidak kenal orangnya, tapi ingat wajahnya. Dia lihat dari jarak 100 meter, tahu warna sepeda motornya. Nah ini si mata elang, ini Falcon, pesawat tempur Amerika itu. Ya udah jelas ini. Tolong kalau hakim ini dijadikan saksi pra-peradilan, gugurkan saja. Kita nggak usah ikut gendeng kayak dia. Biar nggak usah ikutin keterangan dari si Aib kalau mau pra-peradilan. Sudah jelas nggak beres. Seandainya, ya, seandainya saksi Aib ini benar, apa yang diterangkan, juga tidak ada harganya. Mengapa? Karena satu saksi itu bukan saksi. Nah, tambah saksi yang di penjara, yang sekarang jadi saksi mahkota, kan? Tapi saksi mahkota ini kan sebagian besar, bahkan mungkin seluruhnya sudah mencabut keterangannya. Oke, mungkin lagi, ini berdasarkan putusan pengadilan, amar putusan. Dalam amar putusan disebutkan di situ nama Peggy, tidak ada Peggy Setiawan. Nah, kita ini sekarang mempersoalkan penyidikan ya. Kalau yang sudah dipunis mempunyai kekuatan hukum inkrah itu tinggal menunggu untuk PK. Nah, sekarang yang dipersoalkan apa dasar penentuan si Peggy ini menjadi tersangka. Saya yakin polisi Polda Jabar sudah sukses, berhasil, hebat. Saya berikan nilai 100. Tapi jangan dengar dulu. Untuk? 100 untuk menjadikan bahwa menemukan Peggy. Tidak bisa ditolak lagi. Bahkan kurang 100, 1000%. Mengapa? Ibunya, bahasa Jawa. Ibunya mengatakan ya betul ini Peggy. Betul ini Peggy Setiawan. Bapak kandungnya mengatakan betul ini Peggy Setiawan. RT, RW, lurahnya atau kepala desanya mengatakan betul ini Peggy. Nggak usah didukung, apalagi sudah didukung dengan alat bukti forensik. Yaitu scientific crime investigation. Sidik jari, raport, kakah, dan sebagainya. Betul Peggy Setiawan. Satu yang pertanyaan besar, apakah Peggy ini adalah pelaku? Sehingga ditentukan jadi tersangka. Apakah dia pelaku? Bukti-bukti forensik yang diajukan itu baru untuk menentukan dia Peggy. Nah, tinggal bukti dia dijadikan tersangka. Bisa saja misalnya keterangan putusan pengadilan ditambah visum. Tapi visum itu bunyinya pasti visum itu telah mati 2 orang ini, kemudian luka di mana akibat apa. Kecuali kalau visumnya agak edan-edanan ditulis. Telah meninggal 2 orang, Peggy dan siapa namanya yang mati meninggal? Eki dan siapa? Pina karena ditusuk oleh Peggy. Nah, tapi nggak ada visum kayak gitu. Sampai kiamat pun nggak ditemukan. Nah, berarti kalau mengatakan bukti visum untuk alasan penahanan dan sebagainya ini kurang kuat. Tetapi saya punya keyakinan ada alat bukti yang masih disembunyikan oleh Polri. Nah, tinggal beliau ini advokatnya Peggy. Ya cepatlah dibuka. Polisi sekarang lagi nunggu-nunggu pra-peradilan. Rakyat Indonesia termasuk adik-adik mahasiswa ini nunggu pra-peradilan supaya alat bukti itu dibuka oleh Polri. Dan saya yakin itu alat bukti itu ada. Oh ini keterangan saksinya, ini sidik jarinya, ini hasil laborat spermanya, ini darah di baju Peggy yang ketangkap ini sama dengan darahnya siapa namanya? Pina atau darahnya Eki. Karena ini kan antara TKP dengan jembatan kan beda kan. Katanya dinaikin sepeda motor, dibonceng bawa sana. Pasti ada darah yang kececer. Apakah di baju, apakah di sepeda motor. Dan saya yakin ini sudah diambil oleh polisi. Mudah-mudahan. Kalau itu ada, mau nolak kayak apapun nggak bisa. Dan saya yakin juga spermanya bicara. Wah ini spermanya Peggy, wah ini spermanya si A, wah ini sperma si B.
Nah, kalau itu ada semua, silakan nggak ngaku. Silakan ganti nama menjadi Robi. Silakan ganti nama jadi apa. Oke? Dan saya yakin juga bahwa penyidikan sekarang yang dilakukan oleh Polri beda jauh dengan 2016. Penyidiknya sudah profesional dan diaudit serta dibimbing, diasistensi oleh Bareskrim dan telah diawasi. Dilakukan audit terhadap penyidikan 2016, dilakukan eksaminasi terhadap penyidikan. Yakinlah kalau penyidikan sekarang berjalan bagus. Oke. Nah, tinggal kita menunggu kapan pra-peradilannya. Saya ini nunggu-nunggu, saya ini rakyat sekarang ini loh. Oke, baik. Sekarang Pra-peradilan itu tidak perlu panjang-panjang, 1 lembar tulis tangan lah. Tidak perlu 68 apa? 65 Pengacara. Tanda tangan, 1 pengacara pun cukup. Kepada yang terhormat ketua pengadilan minta gini. Nah, tulis tangan pakai pensil juga boleh kok. Pakai cap jempol juga boleh. Nggak artinya kesel juga dia nunggu-nunggu pra-peradilan. Karena Polri juga nunggu pra-peradilan. Karena Polri minta diuji hasil kerjanya. Tidak bisa Polri mengatakan, wah saya udah bekerja baik sesuai peraturan, sesuai maunya polisi. Tapi kalau itu diuji oleh pengadilan, ini sangat fair. Mudah-mudahan pengadilan menunjuk hakim yang clear and clean dan bijaksana. Ya Pak Sugeng ya. Jangan hakim-hakiman ya. Ini dinantikan kapan mengajukan kepada pra-peradilan. Kapan? Kapan? Mudah-mudahan pengadilan dengar Pak, dicarikan hakim terbaik. Ya. Silakan. Untuk sementara kami dari tim advokat sedang menyusun pra-peradilan. Mudah-mudahan 2 hari ke depan kita sudah daftar di pengadilan. 2 hari ke depan. Sebuah progres ya 2 hari ke depan. Ada 65 pengacara yang mengajukan pra-peradilan tersebut sesuai dengan jumlah pengacara yang mendukung Peggy Setiawan? Ada 68 tapi sesuai 68. dengan beliau katakan bahwa kan nggak mungkin semuanya masuk ke pra-peradilan. Nggak muat nanti pengadilannya. Cuma ada beberapa aja yang masuk. Nah, apa yang kemudian disiapkan oleh tim dari kuasa hukum karena 65 sampai 68 kuasa hukum itu percaya bahwa Peggy tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Apa yang kemudian disiapkan? Apakah sama dengan yang kita dengar di media belakangan ini ada saksi-saksi yang mengetahui bahwa Peggy pada saat itu bekerja di Bandung, kemudian juga dari keterangan orang tuanya, keterangan dari ibunya, keterangan dari adiknya, atau apalagi ada hal selain di luar itu yang tengah dipersiapkan oleh kuasa hukum? Iya, kami tidak mungkin buka di sini karena itu merupakan senjata kami dan akan ada kejutan-kejutan di pra-peradilan nanti, di pengadilan nanti. Saya kira itu. Oke. Nah, kalau kita lihat ya tadi ada keterangan Mel begitu ya mengatakan bahwa ia melihat kejadian tersebut dan mengaku melihat bahwa Peggy juga terlibat dalam kejadian malam naas Agustus 2016 tersebut. Gimana Pak Niko? Semuanya itu kan nanti kita buktikan di pengadilan. Karena menurut keyakinan kami para lawyer, kami sudah berkomunikasi langsung dengan keluarga Peggy, khususnya ibunya, bapaknya, dan semua orang tahu bahwa keluarga besarnya tahu pada malam hari itu waktu kejadian Peggy itu sedang berada di Bandung. Dan bukti-bukti lain juga mengatakan bahwa seperti teman tetangganya bahwa Peggy ini waktu kejadian juga ada di Bandung. Kita melihat juga saksi-saksi, ada tadi beliau udah singgung, ada 6 orang, 5 mengatakan mengenal, terus yang 1 si Aib mengatakan bahwa, 5 mengatakan tidak mengenal, yang 1 si Aib mengatakan mengenal. Padahal 2016 kalau dibaca waktu ditanya, dia bilang dia tidak mengenal, sekarang dia bilang mengenal. Hati-hati, sumpah palsu itu, keterangan palsu itu 7 tahun ancamannya. Dia sudah jalani seumur hidup, nanti 7 tahun lagi, jadi Aib ini harus hati-hati dalam berbicara. Oke, ini kan kita juga mendengar ada informasi bahwa ketika proses rekonstruksi, kuasa hukum nggak diberitahukan, betul ya pada saat itu merasa kecewa ketika rekonstruksi Peggy pada rekonstruksi pada saat itu kuasa hukum nggak dikasih tahu. Iya, kami sangat kecewa karena semuanya kan harus transparansi agar supaya ya kita juga berharap supaya wartawan juga meliput hal tersebut agar ada transparansi dia antara kita kan begitu. Jangan ada rusak di antara kita. Oke. Ya. Saya juga penasaran dengan informasi bahwa ketika pasca rekonstruksi atau di hari rekonstruksi tersebut pada malam harinya ada 2 orang yang mendatangi Peggy mengaku sebagai
akan menjadi pengacaranya oleh Peggy Setiawan. Tapi kuasa hukum nggak tahu dua orang itu tersebut siapa, meminta tanda tangan Peggy Setiawan. Apa itu betul? Itu yang kita dengar, tapi betul kita tim lawyer nggak tahu sama sekali. Ditandatanganin Peggy nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tapi Peggy Ya. sempat baca nggak itu berkas yang dia tanda tangani, dokumen yang disodorkan kepada dia itu isinya apa sih? Nggak. Nggak sama Ya. sekali tahu. Iya. Nah, kemudian perkembangan terbaru katanya kuasa hukum juga melaporkan peristiwa yang menimpa Peggy ini ke Komnas HAM. Betul seperti itu. Apa yang diharapkan ke Komnas HAM kemudian juga ke DPR? Bukan cuma Komnas HAM, tapi tadi ada satu rekan kami sudah ke Komisi 3 DPR RI dan kami juga sedang bersurat untuk minta perlindungan hukum kepada Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo, ke Bapak Kapolri, Pak Sigit, Menko Polhukam, dan juga ke Komnas HAM dan Kompolnas serta Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Soal rumor Nusa Kambangan katanya Peggy mau dipindahkan ke Nusa Kambangan itu dengar nggak Pak? Seperti apa sih penjelasannya? Itu yang kami dengar, intimidasi terhadap Peggy inilah yang membuat sehingga akhirnya belakangan ini kita dengar dari mamanya Peggy. Oh. Karena diancam mau dikirim ke Nusa Kambangan dan sebagainya. Makanya sangat prematur sekali ini kan merupakan intimidasi. Sehingga akhirnya mentalnya Peggy betul-betul drop. Karena mungkin ya kita menduga ada intimidasi terhadap klien kami supaya membuat dia mengaku bahwa dia berbuat. Tapi sampai hari ini Peggy tidak mengaku. Karena memang ancaman dari siapa? Pasti dari penyidik lah. Kalau mamanya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ya seperti itu. Mamanya yang ngomong. Oke. Ya. Nah, sebetulnya ini Peggy kan bermacam-macam ya. Ada banyak sekali orang yang namanya Peggy mungkin di muka bumi ini, apalagi di Jawa Barat. Namanya generik sekali mungkin di Jawa Barat nama Peggy itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa di sini juga hadir bersama kami Saka Tatal beserta kuasa hukumnya. Selamat malam, terima kasih sudah hadir Saka Tatal dan juga beserta kuasa hukum. Dan juga didampingi oleh kakak dari Saka Tatal. Nah, kita ingin tahu, kalau dari keterangan dan seingatnya Saka Tatal, apakah Peggy ini adalah Peggy yang kamu lihat beberapa tahun silam orang yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan tersebut, ataupun kamu pernah mengetahui ataupun pernah mendengarnya? Nanti kita akan berbincang dengan Saka Tatal, pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.